Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi subscriber Ngopi Ngaji Nyemuk. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam kesehatan, keberkahan, banyak rezeki, Allahumma amin. Ya, saat ini kita sedang berada di lokasi rumah makan Karsum ya, Arasari. Ini acara Jamiah Ruqyah Aswaja PC Wijaya Kusuma Cilacap Indonesia. Yang saat ini sedang punya hajatan, yaitu pemilihan Bupati PC JRA Wijaya Kusuma. Adapun itu ada yang minta disapa. Adapun sistem pemilihan kita adalah penjaringan, kemudian penyaringan, baru ke pemilihan. Di sini kumpul suker semua se-Cilacap. Assalamualaikum. Ngopi Ngaji Nyemuk, subscribe. Semoga kita terhaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti ajaran-ajarannya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau baik di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara dimulai akan kami bacakan tuntutan panitia yang insya Allah akan kita laksanakan pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama pembukaan acara, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan saya dan Mars JRA. Acara selanjutnya sambutan panitia, laporan pertanggungjawaban. Acara yang keenam pemilihan ketua JRA Wijaya Kusuma. Acara ketujuh sambutan ketua terpilih, dan acara yang terakhir wejangan dan doa. Kemudian diakhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Allah. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك Salawat Mahdi.
Istighfar. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Dijami ya ruya aswaja, lahirlah pejuang sejati, berilmu, berakhlak dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para mati menggapai kesembuhan, mencapai kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, menuju kita ke akhirat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Dirinci oleh PC JLA Cilacap. Di antara keberhasilannya adalah yaitu pertama, JLA Cilacap itu menjadi peserta pelatihan terbaik sedunia pada tahun 2018. 2018 tepatnya di Pondok Pesantren itu prestasi yang pertama. Walaupun 4 bulan kemudian itu kelelep oleh PC yang kurang lebih 600. Tapi ya setidaknya kita pernah menoreh peserta pelatihan terbaik tahun 2018. Ada yang sedang Raga Sukma 2020-2023 paling lambat 30 hari sejak berakhirnya rapat anggota. Jadi diwai jarak sebulan. Nah, kono sesuai dengan pasal 10 nomor 1 pembentukan kelengkapan pengurus Jamiah Ruqyah Aswaja harus diselesaikan. Itu maksimal ya? Ya, 30 hari paling maksimal. Ya, lebih baik kan? Ya, monggo yang lain dan seban isi alim organisasi. Lanjut, maksudnya setuju apa orang proyek? Setuju ya lah. Oke.
Ya, anu dibayar gua melas lah. Wah, anu pengertian banget nih Kak. Oke dari sisi Kak. Pasal 11 penutup. Nah, terakhir. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini maka akan ditentukan kemudian oleh pemimpin sidang dengan memperhatikan usulan peserta sidang. Nanti kemarin iki wis ya. Di antara lain himbauan 2 pengurus PC. Terus 2 tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya rapat pengurus cabang kabupaten. Ada yang namanya masa hikmat 3 tahun itu tidak ada. Ya, itu di semua tingkat kepengurusan dari pusat maupun sampai anak cabang itu semuanya 5 tahun. Artinya ini sebagai fondasi dasar nanti supaya nanti kita melakukan itu salah terus. Kayak gitu. Ini adalah dasar kita ketika kita berorganisasi. Ya ini ADART kita mencoba paling tidak orang bisa sepenuhnya ya setitik lah nih, apa jerempet. Lalu kita bisa pada saat ini kita memutuskan untuk mengambil satu sikap. Kepengurusan Cilacap adalah 2020 sampai 2023 berarti kurang tahun, berarti anak munas dadakan Cilacap. Kira-kira begitu. Padahal yang berkewajiban untuk mengubah masa hikmat ini bukan di tingkatan atau kritikan cabang tapi di tingkatan munas musyawarah nasional itu yang nanti berhak untuk merubah ADART. Dari kumpulan memaksakan kok arep 3 tahun berarti dari perubahan ADART padahal orang sah. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan proses ketua. Ini mohon maaf kalau ketua itu memang konon katanya saya juga baru sih ya. Itu konon katanya itu periode pertama Cilacap itu antara 2018 sampai 2023. Apabila ada kekosongan kepengurusan, kita itu bukan mengadakan musjab, bukan, tapi kita itu mengadakan reshuffle pengurusi kosong. Gitu. ADART-nya ada semuanya. Nanti bisa, tapi aku rapal. Itu kalau misalnya sekarang Haji Iqbal istilahnya memundurkan diri, berarti kita itu hanya mengganti ketua netok, bukan mengganti masa kepengurusan. Masa kepengurusannya bagaimana? Ya berarti 2018 sampai 2023 tetap orang tua. Ini kalau menurut saya ini hal-hal dasar, tapi sekiranya kalau naik kenang hati ku tetap mau ke ketonen ganjil. Cuma dari kayak gini mendingan dua teman aja. Menurut saya tidak ikut terlibat kaitannya dalam proses pengesahan di sore hari ini. Ngopi dulu Kayak gitu. Itu memang saya mencoba untuk bisa memahami kenangannya untuk bisa Pak. Ya. Tadi yang dibaca hitam apa itu yang dibahas. Ya, artinya yang dibahas yang hitam ditawarkan oleh panitia. Ya, oke. Itu yang dibahas, orang melemen-melemen menganggap. Itu yang dibahas. Jangan harus balik-balik. Oke, siap nanti. Orang apa? Artinya begini Pak, ini kan namanya belajar berorganisasi, tapi yang sesuai dasar, kira-kira begitu. Nah kalau misalnya kita mengganti Kaji Iqbal, berarti itu mereshuffle ketuanya saja. Menggunakan teknik rapat pada hari ini misalnya nanti akan diputuskan melalui pemilihan itu silakan. Ini sekedar wacana saja dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya tidak berkenan tidak apa-apa. Ini sekedar meluruskan. Paling tidak apa yang kita lakukan ini ternyata menurut saya menjauh dari ADART sebagai pedoman organisasi kita. Kira-kira begitu ada 3 orang yang responnya oleh Bapak Ibu semua. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk siapa ya? Kang Hayat ya. Kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf Kang Hayat. Saya yakin semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang alim di dalam bidang organisasi. Dan kenapa kami melakukan hal seperti ini dan ada tata-tata ini adalah jerih payah kami untuk mendekat sesuai dengan ADART, tidak menjauh dari ADART. Terus tadi yang dikatakan untuk menghadiri waktu ya, kami tidak ada acara menghadiri waktu. Cuma apa yang dikatakan oleh Mbak Yai Nirman itu sesuai. Seharusnya jenengan kalau mau tanya atau komen itu sesuai pasal yang saya bacakan, tidak keluar dari situ. Dan sah dan tidaknya nanti ketua ini adalah sesuai dengan kesepakatan musyawarah, bukan oleh siapa-siapa. Dan nanti hasil musyawarah ini pun akan disampaikan ke PW dan disahkan oleh PW dan diiakan oleh PW. Dan mengenai periode 5 tahun lah ya, 5 tahun
Ini maaf ya, kalau memang jenengan mau seteng ADRT itu 5 tahun, tapi karena ini adalah pengurus musyawarah cara bahasannya luar biasa atau darurat, akhirnya dipilih sesuai dengan musyawarah. Kenapa tidak festival? Ya, karena yang kami inginkan dari panitia adalah terbukanya pemilihan. Tidak hanya menunjuk ABC, tapi terbukanya kita semuanya agar yang milih kita juga yang mendukung kita dan yang mengakui daerah adalah kita. Bisa dipaham ayat? Oke, monggo. Semenit atau barang menit? Ya sebentar lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solehin dari PNC kesekian. Kalau kita bicara organisasi, memang harus disiplin tentang aturan. Kalau memang tadi yang maju siapa tadi ya? Ayat. Kalau ngomong tentang ADRT juga harus berani menunjukkan mana ADRT-nya, pasal berapa, gitu kan? Ya, atau barangkali saya juga mau tanya, yang menjadi pengurus PC yang senior sekalian di sini ya, siapa yang membawa draft ADRT yang dari pusat? Nah, kalau memang tidak ada, ya mungkin bisa di-download di HP, di Google, mungkin barangkali ya. Nah, kok ternyata terpaksa sekali tidak ditemukan, ya, terpaksa sekali tidak ditemukan, nanti solusinya bagaimana? Nah, kalau memang kita sangat berhati-hati dengan ADRT, kemudian kita bicara dengan organisasi ini kan organisasi yang belum lama, termasuk tingkat nasionalnya juga belum lama, berapa tahun sudah ini? Kan belum lama sekali. Dan di Cilacap juga masih berapa tahun, yang baru berapa tahun masih. Nah, yang di depan tadi bicaranya ADRT melenceng apa tidak juga tidak menunjukkan pasalnya berapa tadi. Kalau saya tanya mana adanya pasal berapa di ADRT pusat itu ya. Nah, kalau memang ini sangat terpaksa dilakukan dan kemudian kita selesai terpilih sebagai ketua siapa gitu kan ya. Nah, kemudian saya tadi mendukung kata yang di depan ini ya, bahwa setelah terpilih siapa kemudian kita laporkan ke PW atau barangkali mekanisme langsung ke pusat atau bagaimana. Kalau misalkan pusat ternyata menyetujui ketua yang terpilih ya, berarti ADRT tidak berlaku lagi karena pusat secara otomatis mengakui. Nah, kalau memang ini sudah selesai tadi nanti ya, nanti terpilih ketuanya siapa kemudian kita laporkan ke PW atau ke pusat. Nanti di sana kan yang lebih dekat dengan kita juga banyak ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya selesai sudah terpilih siapa ya, daripada mau bermangan-mangan orang terpilih ketuanya ya. Ya, si penting terpilih siapa, masalah rusak atau ya, nanti kita bahas ke atas ya. Kita lakukan ke atas ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. dari eksekutif dilanjut. Lanjut ya. Ya, orang apa-apa. Sambutan daripada ketua terpilih Bupati PCJR Wijaya Kusuma Haji Iqbal. Beliau yes. Itu nang dari koran sing goblok. Apa ya yakin. Ngarang lah yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak Rito dari PAC Eksekutif ini semangatnya luar biasa ini. Wah, itu Gus Ahib itu Bujang Bustominya eksekutif. Dan ini Waalaikumsalam sambutan dari PW. Total Mutarumin yang saya hormati Gus, seluruh jangan jenengan merapat ngriki napa nggih? Jenengan merapat ngriki madhep ngriko malah ketingale saya ngriki. Ah, iya ketone. Anu lho madhep lah. kandidat Dalem adanya lapor keton apa pengurus cabang peserta. Jadi Mbah Alwi Kosim itu adalah dulu ketua PAC JRA yang kedua. Beliau sekarang diangkat menjadi divisi rukyah Sebutkan satu persatu PWJRA. PKB
Rakernas di Bali. Akhirnya beliau begini aja Pak Yudi. Jadi bahasanya untuk menghabiskan waktu dari ketua yang lama. Jadi untuk pengesahannya nanti belakangan saja tidak masalah. Jadi mungkin karena beliau Pak Haji sebagai ketua PJS akan bergerak yang lebih luas atau lebih jauh, dia masih mandam mundur. Okay? Mungkin karena itu menjadi sebagai manusia saya sendiri belum sah, belum resmi, mau melangkah yang lebih maju salah, tidak melangkah yang lebih salah. Jadi akhirnya diadakan musyawarah seperti ini. Jadi mohon maaf apabila tadi yang bisa disampaikan oleh beliau Gus Hayat dari Gedung Reja dan mungkin dari masukan juga dari Pak Yai Solihin Kesugihan. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi atas nama ketua musyawarah ini dari kekurangan-kekurangan yang sudah ada yang di secara ADRT Ya, menunya kurang Anda monggo dinikmati dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin, amin, Mohon amin. maaf sesuai tadi anjuran kata pramusaji itu untuk satu Daftar hadir PAC-nya hadir 15. Itu PAC berarti sesuai. Ya. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka rapat anggota ditunda selama 5 menit dan setelah itu rapat anggota dinyatakan sah. Tapi nomor 1 sudah sesuai karena yang hadir 15 PAC sesuai dengan daftar hadir. Nanti kita cocokkan bersama. Lanjut. Bisa diterima? Ya. Adakah yang mau berkomen-komen? Bisa. Ya wisora itu ya ngerti. Pasal 7. Pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Ya, berarti mangke keputusan kita di ya hasil pilihan kajian sedoyo, terus hasilnya mangke sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beliau Pak Solihin, kita aturkan ke PW. Lanjut. Yang paham orang paham gue lah. Pasal 8 pemilihan dan kriteria ketua. 1. Pemilihan ketua umum dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Penjaringan bakal calon ketua. D. Pengesahan bakal calon ketua umum. C. Pemilihan ketua umum. D. Pengesahan ketua umum. Yang kita sepakati untuk sore ini yang A atau yang B, silakan. A. Penjaringan bakal calon ketua atau langsung pengesahan bakal calon ketua. Pengesahan ini tentang gawe. Berarti penjaringan dulu. Ya. Berarti yang A ya. Kita sepakati A. 2. Penjaringan bakal calon ketua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Calon harus didukung atau diajukan oleh sekurang-kurangnya 2 PAC. Setuju? Sesuai dengan undangan panitia kemarin, minimal 2 PAC. Berarti kalau misalkan ada 5 PAC atau 6 mungkin lebih mengajukan 1 calon ketua, bisa diterima? Bisa. Pemilihan 2 ya, 2. Pemilihan ketua dilaksanakan melalui suara terbanyak dengan tahapan sebagai berikut. A. Apabila dalam pemilihan tersebut salah satu calon ketua umum mendapatkan suara 50% lebih 1 dari suara yang sah, maka calon tersebut secara otomatis menjadi ketua umum terpilih. Setuju? B. Apabila calon ketua umum hanya 1 orang, maka calon tersebut langsung ditetapkan menjadi ketua. Setuju? C. Apabila dalam pemilihan tersebut salah satu calon ketua umum mendapatkan dukungan 70% lebih 1 dari dukungan PAC yang hadir,
maka calon tersebut secara otomatis menjadi ketua umum terpilih. 70%. Iya, ini PAC yang gitu PAC-nya. Oleh kau suara. Ribon. Misalkan 15 PAC berarti 70%-nya berapa? Hah? 11 sama 10. Hah? Kalau misalkan nanti ada 11 PAC yang mengajukan satu, berarti sudah dinyatakan menjadi ketua umum terpilih. Setuju? Ya, ini nanti dilihat berapa PAC yang sudah mengajukan dan berapa calon yang akan dimajukan. Monggo di absentiin sesuai dengan 15 daftar hadir benar. Ya, sempat ada sedikit usulan kritikan dari PAC Nusa Wungu dan konten-konten seharusnya tadi yang tidak terkesan dipotong. Ini adalah sambutan panitia ya, belum ke musyawarah tapi sudah jadi untuk tata tertib sudah jadi dibuat ya itulah 11 namanya pasal. organisasi Dan pasti ada sedikit kriteria banyak ciri-ciri untuk calon tepat juga sudah selisih dibuat atau dan silang disebar. pendapat ya. Ini Tapi angkutan intinya sama ini. oke. Sekian saking kula. Monggo dilanjut Pak Panitia. Terima kasih. Satu kepada Pak Yai Imin dari PAC Nusa Wungu. Kedua juga jawaban dari beliau Mudori Kamunganten. Saya juga mendapat bantuan dari beliau Mudori. Mohon maaf Pak Imin, sebetulnya kalau ini itu sudah di-share di alumni maupun di PAC. Tapi Pangapunten mungkin jenengan boten maos. Oke. Terima kasih atas waktunya dan masukannya. Terima kasih sekali. Siapa kita? JRA. Bukan saja membela diri, sebetulnya ini sudah di-share di alumni ataupun di PAC sesuai dengan hasil kepengurusan panitia pemilihan ini. Jadi ngapunten sangat, bahkan nanti ada akan rinti di sini sebagai syarat-syarat ketua dari satu syarat organisasinya dan selanjutnya otomatis di sini sudah. Namun sebelumnya mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu nggih. Ten wau wonten dereng wonten Fatihah dadi mandan pemanas nggih. Intiha bimardatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mencocokkan daftar hadir atau yang memilih. Adapun hal ini akan dipandu langsung oleh beliau dan Muhdari. Terima kasih. Anggota ini seharusnya bagian dan Rofi'i untuk sesuai dengan ADRT yang kita tata tertib yang kita bacakan, maka kita cocokkan terlebih dahulu ada berapa PAC yang hadir di daftar hadir dan ada berapa PAC yang sudah mengusulkan surat pernyataan dukungan. 15 PAC saya bacakan atau tidak? Bacakan. PAC Nusa Wungu nanti dicocokkan ya, misalkan tidak hadir kok ditulis berarti tanda tanya. Nusa Wungu hadir? Ya. Dimohon berdiri atau mengangkat tangan. Nusa Wungu. Ya. Terus jumlahnya sekalian, karena di sini tidak ada jumlahnya, mohon untuk berdiri mawon min keton. PAC Nusa Wungu. Ditulis. Ya. PAC Nusa Wungu berapa? 3. PAC Adipala. Berdiri. 4. Adipala 4. PAC Kroya. Kroya berapa? Kalau PC beda ya, tidak masuk PAC. PC sendiri. Karena di tata tertib tadi adalah
hak suara itu dari PC dan PAC. Maka PC sendiri. Berarti berapa proyek? 3. Terus eksotik 4. 4. Macam angel banget Eksklusif iki. eksklusif bro. PAC gandrung berapa? 4 PC tidak dihitung. Oh, PC niku spesial. Terus PAC Bantarsari berapa? 3. PAC Majenang 4. Berapa? 4 ya. Punten nggih. PAC Binangun 4. PAC Patimuan 2. PAC Kawanten Nyong Dewek 4. PAC Kedungreja 3. PAC Sidarja 3. PAC Cimanggu Jine pira jine kowe? berapa? Jine pira jine? Oke, setia banget dia 2. Mesti suami istri. Kesugihan 4. Dan terakhir Wanareja 3. Dan sesuai tata tertib yang kita sepakati bahwa bila mana utusan PAC ini tidak genap papat tetap kita terima nggih. Kita 4. Selanjutnya kita hitung PC ya. Berapa PC? Bisa sambil berapa PC dan laporan PC ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. PB gimana PB? PB tidak masuk, tidak hak suara. Dari PC 9 ini Berapa? 10. 10. Tadi kurangi 1 Oh, sudah sekian. masuk. Kurangi 1. Oh iya, sekian. Sekian 3. Satunya. Jumlah total Sambil menunggu jumlah total orang yang hadir di acara ini, kita sambil ngopi. hitung bikin apa? Ya. Aja mau hitung katanya nggih. Iya kok. Men cepet nggih. Cepet banget. Masuk. Kene nulis karo apa nggih? Kertas lah ya. Iya lah, kayak sing orang nganggo. Iya lah, ya gimana belajar ini? Jadi orang anak papan tulis. Second cipe aja top. Semua. Oh, PAC berarti 60. Daftar hadir yang orang yang hadir di musyawarah ini sesuai dengan daftar hadir, jumlah PAC semuanya 51 dan jumlah PC 10, total semua yang hadir 61. 61 aja di toko, kok di toko. 61 sesuai. Ya, cocok. Pas 61. Ini sing urung tanda tangan yang mau nang buri lah tanda tangan. Bok ana sing gue. Kita baca kalau sudah sesuai tata tertib, sesuai dengan daftar hadir, sesuai dengan PAC yang ada yang kita tadi baca semuanya, kira-kira disetujui? Punten. Berarti kita menghitung. Arep disebut namanya dan pengusungnya apa namanya dok? Namanya dok? Ya, pokok pengusungnya di kita ini. Monggo, dibaca.
warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan tata tertib pemilihan Bupati kepada PC pengurusan Daerah Wijaykusuma Kabupaten yang hadir Cilacap. pada sore ini beliau Pak Kosim yang kami takzimi dan semua pengurus PC yang kami hormati dan semua pengurus anak cabang se-Kabupaten JRA Wijaykusuma juga yang kami hormati. Ini karena mengingat waktu yang sudah sore, kami dari panitia membuat beberapa tata tertib, yakni di sini ada 11 pasal. 11 pasal. Kalau saya tawarkan kepada musyawirin, mau saya bacakan semuanya atau sebagian yang penting-penting, monggo. 11 KB lah. 11 semuanya. Iya, penting cepet. Ya, saya bacakan ya. Ini setuju 11 semuanya saya bacakan. Setuju. Ya, saya bacakan dari awal. Keputusan Rapecap atau Rapat Pengurus Cabang Jamiah Ruqyah Aswaja atau JRA Kabupaten Cilacap tentang tata tertib pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur pengurus cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Cilacap masa fitnah 2020-2023 atau menghabiskan periode ketua yang kemarin, karena kemarin menunggah Gus Ali untuk pemilihan ini hanya menghabiskan periode ketua yang sebelumnya. Menimbang bahwa salah satu agenda pokok Rapecap atau Rapat Pengurus Cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Cilacap adalah memilih dan menetapkan ketua dan tim formatur JRA Kabupaten Cilacap masa khidmah 2020-2023. B. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur Kabupaten Cilacap masa khidmah 2020-2023, maka diperlukan tata tertib. C. Bahwa oleh karena itu perlu diputuskan pengesahan tata tertib pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Cilacap masa khidmah 2020-2023 meneruskan periode sebelumnya. Mengingat peraturan dasar Jamiah Ruqyah Aswaja, yang kedua peraturan rumah tangga Jamiah Ruqyah Aswaja pasal 11, 68 dan 89. Silahkan dibuka. Memperhatikan kesepakatan yang diputuskan dalam musyawarah pengurus PC panitia Rapecap dan sebagian PAC Jamiah Ruqyah Aswaja. Memutuskan dan menetapkan pertama, mengesahkan tata tertib pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur pengurus cabang Jamiah Ruqyah Aswaja masa khidmah 2020-2023 sebagai terlampir. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berarti hari ini juga nanti kalau kita tetapkan bersama. Pasal 1. Maksud dan tujuan. Satu, maksud dan tujuan tata tertib ini adalah untuk tata tertib dan lancarnya pelaksanaan rapat anggota. Kedua, sebelum sidang dimulai, pimpinan sidang berkewajiban memberitahukan jumlah yang hadir kepada peserta sidang. Nanti mohon untuk salah satu panitia membantu untuk mengecek berapa yang hadir PAC sekarang. 3. Sidang dipimpin oleh pengurus PC dan 4 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi ruqyah dari unsur pimpinan anak cabang JRA. Insya Allah ada dari pengurus PC, onten deh. Ada bukan? Ada pengurus PC yang masih aktif. Di antaranya ada Pak Wahyudi dan sebagainya. Terus dan 4 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi ruqyah dari unsur pimpinan anak cabang JRA atau PAC. Punten-punten, ini ada yang kurang dari 4 punten. Ada. Kalau di pasal 1 nomor 3 ini harus 4 orang yang terdiri dari ketua dan sekretaris bendahara dan divisi ruqyah dari unsur pimpinan anak cabang Jamiah Ruqyah Aswaja. Nek kurang dari 4, kita sepakati dan terima seadanya atau bagaimana? Terima seadanya. Berarti ada tambahan di bawahnya. Bila mana ada 4 orang tersebut dari utusan yang tertera, maka bisa dibadali atau
diterima apa adanya. Kan setuju apa? Tapi orang anak sing nulis ya pada belong kok kelalen ya kok. Pasal kedua, Ibu. Maksudnya itu apa? Artinya kalau Ini yang sangat kritis, ini PAC dari Nusa Ungu sangat kritis, Pak Torimin. Ya. Dari tadi beliau ini yang protes. Nanti kalau di undangan kan setiap PAC 4. Ya. Lah, 4 ini kategori ada ketua, sekretaris, bendara dan divisi rupiah. Yang saya tanyakan tadi, bila mana tidak ada 4 yang saya tawarkan, mau disahkan tetap telung, apakah diterima apa nanti telung ono, apakah apa adanya, apa argue. Berarti nek loro. Nggih, nanti sampai dengan hak suara. Nggih, monggo. hak suara, saya rasa satu PAC itu satu aja suaranya. Nanti di pasal hak suara ada, bisa jenengan nanti di pasal suara bisa komen. Mantul malih. Berarti kita sepakati walaupun dari 4 orang kita tetap terima nggih? Ya, sepakat. Pasal kedua, ketentuan umum. Forum ini bernama Rapat Cabang Jamiah Rupiah Aswaja JRA Wijaya Kusuma Cilacap alias Rapecap. Disetujui? Karena di dalam pasal sing cocok niki tok, konferensi belum waktunya. Ya udah, hanya ini yang cocok. Terus yang kedua, rapat anggota pengurus cabang Rupiah Aswaja diselenggarakan di Rumah Makan Kasum Kecamatan Bantarsari. Ya, salah. 3. Menunya. Rapat-rapat anggota pengurus cabang JRA dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020. Ya. Ada yang mau komen? Pasal 3, tugas dan wewenang. Rapat anggota memiliki tugas 1. Memilih dan menetapkan ketua. Rapat anggota pengurus cabang JRA menetapkan ketua PC masa khidmat 2020-2023. Bisa dipaham? Ya, silakan. Ya. Menetapkan ketua PC dan genepi. Nah, tadi kan ada formaturnya. Berarti menggenepi atau melengkapi pengurus yang kemarin. Kalau di sana nanti ada. Tadi ada pengumumannya membuat formatur. Nah, di sini sudah otomatis. Ya. Oh, karo mik. Mik siji go rebutan ge. Untung bae nang nang jero. Urung kanggo. Aduh, lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita maju. Nama dari mana? Dari PAC mana? Mau nyumbang lagu apa? Nuwun sewu Pak Kosik dari Matur. Yang pertama perlu kami sampaikan nama Hayat Munasir dari PAC Kedung Reja. Sejak pertama kali panitia mengeser kaitannya dengan pelaksanaan, pertama bukan prapeja, itu konverja. Aku mandan gadok ketika melihat ada satu selebaran surat, tapi kok ketone mandan beda. Nah, berangkat dari situ saya mencoba untuk mempelajari ADART dan peraturan yayasan. Mohon maaf, kalau yang pertama itu konverja itu kalau untuk JRA bukan konverja, tapi musjer. Pakainya istilah musjer, munas, musmim, musancep untuk PAC. Nah, kaitannya dengan pertemuan hari ini, kita itu memang sudah, saya memberikan masukan terhadap riset itu kepada panitia setelah panitia mengeser undangan dengan syarat berbagai syarat itu yang itu. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengusulkan kepada panitia yang bisa menaungi ataupun yang bisa melingkupi semuanya untuk bisa Saksi. Ini dari PC, Mbak Yai Ruri sebagai saksi. Langsung saja pertama belum disebutkan masa sah.
Kiai Rahmat Salam Ini ampun. dari eksekutif. Tulis. Subscribe. Ini saksinya 9. Ini kalau aturannya ini gimana? Apa cukup perwakilan dari Mbak Ruri? Cukup ya? Berarti 1, 2. Ya. Terus yang kedua, Nama saya masuk, guys. sah ya? Sah Pak Kiai Rahmat Salam. Kemudian Haji Iqbal. Sah. Terus Haji Iqbal. Terus Haji Iqbal lagi. Kemudian Haji Iqbal. Sah. Pertama dewek diwacane ke masjid, Pak. Haji Iqbal. Haji Iqbal. Haji Iqbal. Haji Iqbal. Terus Kiai Ikrom. Saudara Nabi Muhammad, saudara. Terus Bapak Muhdari. Terus kemudian Bapak Subhan. Sah. Terus Haji Iqbal. Haji Iqbal yang terakhir. Dihitung yang OPC belum. Orang apa-apa gue sah Haji Iqbal. Yes, kencot yang jelas lah. Ya itu tadi dari PAC Umat Cilacap ya menang telak Haji Iqbal. Iqbal siapa ya? Iqbal siapa ya? Iqbal Effendi. Ya mungkin nama-nama yang lain itu adalah usulan dari PAC-nya Satu sendiri. lagi Haji Iqbal. Apa diulang lagi? Diulang. Berapa rektor? Gue salah. Siapa sih izin ge? Mohon maaf, ada selisih dua nanti antara PAC 15 ini cuma 13 yang tertulis. Oh, ada jin yang menyembunyikan. Mohon diulang. Ya, pengulangan ya. Baca dulu, baca dulu. Langsung saja. Pertama, Kiai Rahmat Salam. Kemudian Haji Iqbal. Dipisah. Terus Haji Iqbal. dipisah. Disusul nomor berikutnya yaitu Bapak Subhan. Terus nomor berikutnya Bapak Muhdori. Terus nomor berikutnya Bapak Kiai Ikrom. Terus Haji Iqbal. Terus Haji Iqbal.
Haji Iqbal. Syah. Terus Haji Iqbal. Ini beliaunya sih. Haji Iqbal. Dilanjutkan kembali. Haji Iqbal. Kemudian Haji Iqbal. Lagi Haji Iqbal. Yeah. Yang terakhir Haji Iqbal. Kaji. Yo, tepuk tangan. Langsung ugamane nyolot di bubur kola. Hasil pengajuan atau pernyataan dukungan calon ketua Jaya Wijaya Kusuma. Untuk Kiai Rahmat mendapatkan 1 suara, kedua Haji Iqbal mendapatkan 11 suara, 3 dan Subhan mendapatkan 1 suara, 4 Nyong Siji, 5 Ikrom 1 suara. Maka kalau kita melihat peraturan di sini berarti sudah otomatis menjadi ketua. Adakah pertanyaan? Tidak. Sudah dinyatakan sah? Sah. Demikian dari hasil pemilihan ketua Kabupaten Cilacap kami harus wajah yang saya maksud. Karena di sini tadi sudah dibacakan ada 4 jago, 1 mendapat 1 suara, Haji Iqbal mendapat 11 suara dari Haji Iqbal, ini beliau orangnya. Pak Subhan Ini memang mendapat dari awal kandidat yang sangat 1 kuat suara, ini. Muhdori Beliau adalah 1 suara, dan PCS Ikrom ya, 1 suara. dari kelima jago ini yang terbanyak mendapat suara adalah Haji Iqbal. tunjukkan dari PW. Kalau melihat PAC sudah 70% lebih. Tapi pertanyaannya, adakah yang bertanya mana suaranya PC? Ya adalah. Untuk Ya, kepada tetap Dan dibacakan. Subhan tadi yang diwakili oleh Dan Subhan dan Bu Asi, monggo haknya untuk kepada siapa di antara 5 jago ini? 1 kepada Dan Subhan diperwakili oleh 2 PC, pengurus PC. Dan Subhan suaranya untuk siapa? Mohon. Siapa? Oke, Haji Iqbal. Iya maksudnya kok kurang larang 2 PAC ini menjadi perwakilan. Ya. Tidak usah. Oke. Jos Haji Iqbal setuju. Cireng. Kepada beliau Bapak Haji Iqbal, demi kantor saya harap untuk ke depan, karena pemilihan ini sudah Anda menangkan, semoga untuk mempercepat nanti batang ngelih, pikiran ngalih cepat, monggo Pak Haji. Oke. Allahumma sholli Pikiran ala ngalih karena Muhammad. batang ngelih, ini biasa nih. Kepada Haji Iqbal dipersilakan ke podium, leparakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung saja selamat atas terpilihnya Haji Iqbal sebagai ketua pengurus cabang Kabupaten Cilacap. Semoga bisa membawa PC JRA Wijaya Kusuma lebih maju. Amin. Para kandidat calon PC Kabupaten Cilacap, alhamdulillah pada sore hari ini sudah ditetapkan, yaitu untuk ketuanya Pak Haji Iqbal. Jam'iyah Dan Ruqyah Subhan yang mendapatkan lahirlah 1 ekor dukungan, pejuang sejati, dan juga Kiai Ihram 1 ekor berilmu, dukungan, beradab, Kiai Rahmat dan Salam 1 hektar bertakwa, dukungan, dan Al-Quran selebihnya adalah Haji dakwah Iqbal dan juga kami. Gus Udori. Kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai Ya, selamat kesembuhan, kepada Haji menuju Iqbal. Haji Iqbal yang telah kebahagiaan. mendapatkan Jangan suara menyerah, 70% jangan
jangan mengeluh. Tapi tentunya Allah ini adalah bersama untuk kita. mengemban jalannya Berangi kepemimpinan kemaksiatan PC menuju Kabupaten ridho Cilacap. Allah. Dengan Bekal sambutan kita adalah ke inna lillahi wa inna ilaihi akhirat. raji'un. Semangat mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama di Jami'ah Ruqyah Aswaja. Lahirlah berjuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami, kami berjuang, kami militan taat pada sang guru, membantu para mati menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Doakan kami para pemirsa, semoga JRA Wijaya Kusuma